Dalam rangka peningkatan mutu perekonomian masyarakat, pemerintah membangun Trans Papua. Trans Papua adalah pembangunan guna mendukung potensi besar Papua yang dimiliki untuk Indonesia. Papua menyimpan gas alam, minyak, dan aneka bahan tambang lain yang siap menunggu untuk diolah. Adanya sumber kekayaan alam ini berpotensi menjadikan Papua semakin berkembang, ditunjang hadirnya transportasi yang memadai. Kebijakan pembangunan ditempuh untuk membuka isolasi, sehingga akan mempercepat distribusi logistik yang dapat menurunkan harga-harga kebutuhan pokok, dan kelancaran distribusi orang yang dapat meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Jalan Trans Papua yang dimulai dari Jayapura hingga Merauke, serta Jayapura hingga Wamena, akan dapat menghubungkan kecamatan-kecamatan terpencil yang berada di sekitar jalan tersebut. Sejumlah kontraktor BUMN bersinergi untuk merampungkan pembangunan infrastruktur di timur Indonesia ini. Di antaranya PT Istaka Karya Persero, PT Brantas Abipraya Persero, PT Nindya Karya Persero, dan PT Wijaya Karya Persero. Terdapat 12 ruas jalan yang ditargetkan dibangun. Adapun pembangunan melalui 3 tahap. Pertama, tahap pembangunan atau pembongkaran hutan sampai terbentuk badan jalan. Kedua, peningkatan badan jalan yang dipadatkan dengan material. Dan ketiga, peningkatan dengan pengaspalan. Kondisi terbaru awal tahun 2021. Terdapat jalan Trans Papua yang rampung terbangun sepanjang 3.500 km. Salah satunya Jayapura Wamena. Wamena merupakan ibu kota Kabupaten Jayawijaya yang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan di wilayah Pegunungan Tengah Papua. Terletak 1.800 meter di atas permukaan laut. Progres terkini untuk konektivitas di Papua dan Papua Barat sudah dilakukan hampir 90%. Tersisa sekitar 70 km yang akan segera diaspal tahun ini. Salah satu ruas jalan yang akan dikerjakan, yakni rute yang menghubungkan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua Barat menuju Kabupaten Nabire di Provinsi Papua. Dalam proses pembangunannya, Papua menghadirkan tantangan tersendiri yang tidak mudah. Beberapa tantangan yang dihadapi terkait kondisi geografi dan topografi di beberapa kawasan, karena harus melintasi bukit, menimbun rawa, dan iklim yang ekstrim. Selain itu, terdapat masalah keamanan, pembebasan lahan hak ulayat, dan aspek lingkungan berupa kawasan konservasi alam. Hingga sulitnya mendapat bahan material berupa batu pecah. Penentuan tipe jembatan menjadi faktor penting dalam pembangunan jalan Trans Papua ini, karena didasarkan pada lebar dari sungai atau lembah yang akan dilewati. Pada jalan Trans Papua ini, jembatan yang sering dipergunakan adalah tipe Traspen. Meski mengalami berbagai tantangan, Trans Papua berhasil dibangun dan menghadirkan keindahan bagi para pengguna yang melintasinya. Trans Papua melintasi Taman Nasional Lorentz, yang mempertemukan dengan destinasi indah seperti Danau Habema yang dijuluki sebagai danau tertinggi di Indonesia atau danau di atas awan. Danau Wahema terletak di kaki Gunung Trikora Kabupaten Jayawijaya dengan ketinggian lebih dari 3.300 meter di atas permukaan laut, batas batu, dan air terjun gua.